wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rafika Zuhaira dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang inventory atau persediaan. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai penilaian persediaan. Yang pertama, menentukan persediaan barang dagangan akhir yang akan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Dalam melakukan persediaan digunakan beberapa metode, yaitu metode berdasarkan harga perolehan. Persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa pada akhir periode dengan harga perolehan per unit, maka akan dikenal dengan adanya asumsi arus harga perolehan. Yang selanjutnya itu dampak penggunaan FIFO, LIFO, dan average method terhadap pajak yang dibayarkan dan laba bersih yang dihasilkan. Pada SAK IFRS yang dijelaskan hanya asumsi FIFO dan rata-rata, karena asumsi LIFO tidak diperkenakan lagi dalam SAK IFRS untuk digunakan. Mengapa? Yang pertama yaitu karena asumsi LIFO menghasilkan laba paling rendah dibandingkan dengan menggunakan asumsi FIFO dan rata-rata. Yang kedua yaitu LIFO menghasilkan laba paling rendah karena HPP LIFO paling tinggi. Yang ketiga yaitu HPP LIFO paling tinggi karena ending inventory yang digunakan adalah yang paling rendah. Berdasarkan survei dari perusahaan yang menggunakan SAK/IFRS ada 60% menggunakan metode rata-rata, 40% menggunakan FIFO, dan 23% menggunakan keduanya untuk bagian yang berbeda dari inventaris mereka. Yang selanjutnya itu pernyataan pengaruh laporan keuangan. Yang pertama, keuntungan utama metode FIFO adalah dalam periode inflasi, harga pokok yang dialokasikan ke persediaan akhir akan mendekati harga pokok saat ini, atau harga pada saat melaporkan posisi keuangan. Kenapa? Karena asumsi FIFO nilai persediaan barang dagangan akhirnya dikalikan dengan harga perolehan, urut harga perolehan terakhir. Yang kedua yaitu kelemahan metode rata-rata adalah bahwa dalam periode inflasi, harga pokok yang dialokasikan pada persediaan akhir kemungkinan kurang dibebankan dari harga pokok saat ini atau berada di bawah harga sekarang. Yang ketiga yaitu LIFO berada sangat jauh berbeda dengan harga yang berlaku sekarang. Maka dari itu, LIFO tidak diperkenakan oleh IFRS karena menyajikan informasi tentang nilai persediaan pada tanggal pelaporan tidak sesuai dengan kondisi harga sekarang atau tidak relevan. Yang selanjutnya itu pengaruh pajak dalam periode inflasi. FIFO persediaan dan laba bersih lebih besar, sedangkan metode rata-rata pajak penghasilannya lebih rendah. Yang selanjutnya itu penggunaan metode arus biaya secara konsisten. Metode harus digunakan secara konsisten karena untuk meningkatkan kemampuan dapat dibandingkan atau laporan keuangan dapat diperbandingkan. Yang kedua yaitu perusahaan dapat mengubah metode pembiayaan persediaan. Akan tetapi, jika menggunakan asumsi yang berbeda-beda setiap tahunnya, para pengguna laporan keuangan akan susah untuk memperbandingkan. Yang selanjutnya yaitu biaya terendah atau nilai realisasi bersih. Saat ini nilai persediaan lebih rendah dari harga pokoknya. Perusahaan dapat mencatat breakdown persediaan ke nilai realisasi bersih pada periode di mana penurunan harga terjadi. Nilai realisasi bersih merujuk pada jumlah di mana perusahaan memperkirakan dapat direalisasikan dari penjualan persediaan. Yang terakhir yaitu kesalahan persediaan. Adanya kesalahan dalam menentukan persediaan barang dagangan akhir
Penyebabnya penyebabnya yang pertama yaitu kesalahan menghitung, kesalahan dalam mengalihkan, dan kesalahan apabila kita menggunakan asumsi FIFO tetapi mengalihkan dengan asumsi LIFO, maka akan menyebabkan nilai persediaan barang dagangan akhir salah. Yang kedua yaitu pengakuan transfer legalitas barang dalam perjalanan yang tidak semestinya. Yang ketiga, kesalahan yang mempengaruhi laporan laba rugi dari laporan posisi keuangan. Kesalahan yang terjadi akan berdampak pada laporan posisi keuangan. Mengapa? Karena nilai persediaan akan muncul pada laporan laba rugi sebagai harga pokok penjualan. Sedangkan pada laporan posisi keuangan akan muncul persediaan barang dagangan akhir, sehingga bila terjadi kesalahan akan berdampak pada dua laporan tersebut. Itulah penyampaian materi dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.